beralih ke kasus yang lagi hangat ini Bang Fikar, yaitu adalah ditangkapnya Tom Lembong Soeito. Ini banyak tuduhan liar di luar sana yang menyatakan bahwa ini penangkapannya syarat akan unsur politis seperti itu. Sebagai sosok oposisi, penangkapan Tom Lembong ini yang baru sekarang itu dianggap janggal secara prosedur. Normalkah kemudian kasus lama yang kemudian baru terungkap ini dan baru ditangkap kemarin? Ini menurut Anda seperti apa? Ya, saya juga sependapat seperti itu. Ya, ini kriminalisasi kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena peristiwanya 2015-2016 gitu. Ya, mestinya itu diusut sejak lama gitu. Itu satu. Yang kedua, yang diusut kan kebijakan sebenarnya. Ya, kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi, kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Itu adalah kewenangannya pejabat publik. Kalau kebijakan dipidanakan, ini bahaya ke depannya. Tidak ada orang yang berani menjadi pejabat publik. Karena kalau kebijakan menjadi dasar pemidanaan, semua pejabat publik yang keliru, yang salah itu bisa dipidana semua. Kecuali, nah ada kecualinya. Dengan kebijakan itu dia menerima gratifikasi atau dia menerima suap. Nah, kecuali bisa dibuktikan itu. Tapi info terakhir saya nonton TV tadi ya, sampai sekarang belum ketemu katanya aliran dana ke Tom Lembong. Nah ini kan bahaya kalau menurut saya seperti ini, menetapkan atas dasar kebijakan gitu. Kekeliruan kebijakan itu bukan pidana, bukan kriminal gitu. Nah kecuali itu tadi saya bilang, ketika kebijakan ada suapnya, ada gratifikasinya, nah itu baru bisa dipidanakan. Artinya penyalahgunaan kewenangan gitu. Ya, atau korupsi kalau pegawai negeri. Nah seperti itu. Nah ini murni kebijakan gitu. Menurut saya keputusan seperti ini bahaya gitu. Ya, kedepannya untuk masa depan pejabat publik kita berbahaya. Begitu, Mas. Baik, berarti Anda menyimpulkan ini ada yang salah dari Kejaksaan Agung seperti itu kah? Iya, kalau saya menyimpulkan seperti itu. Kalau dasarnya cuma kebijakan memberikan izin impor gula, itu yang dijadikan dasar, ya itu keliru begitu. Karena itu kewenangannya, itu masih dalam konteks kewenangannya. Nggak bisa umpamanya mau banding-bandingkan ini sedang surplus, ini apa segala macam. Itu kan tafsiran, itu bukan ini, itu tafsiran gitu. Tafsiran setiap orang bisa menafsir gitu, termasuk jaksa gitu. Nah, karena itu saya bilang ini sembarangan kalau menurut saya. Ya, mestinya dibatasi. Kalau dia bisa dapat bukti bahwa Tom Lembong menerima sekian ratus miliar umpamanya atau sekian ratus juta umpamanya dari orang yang diberikan izin itu, nah itu boleh, itu ada alasannya gitu. Tapi itu tadi yang saya bilang, sampai hari ini kejaksaan sampai detik ini kejaksaan belum bisa membuktikan bahwa ada aliran dana yang masuk ke Tom Lembong. Nah ini kan bahaya kalau menurut saya kebijakan seperti ini. Begitu. Oke, jadi Anda menyimpulkan bahwa ada kesalahan di Kejaksaan Agung. Lalu soal jangka waktu ini Bang Fikar, ini kan kasusnya sudah tahun 2015, 2016, dan sekarang sudah 2024 seperti itu. Sebenarnya jangka waktu sekian lama ini, apakah normalkah untuk suatu pengungkapan kasus? Kita bicara kasus umum saja. Ya, menurut saya tidak normal, gitu ya. Menurut saya tidak normal. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, yang didasarkan alat buktinya adalah kebijakannya gitu. Kebijakan itu ada sejak tahun 2015-2016. Kalau itu memang salah atau menjadi dasar untuk mempidanakan atau mengkriminalkan, itu bisa langsung sebenarnya. Tidak harus tunggu 5-6 tahun atau 7 tahun gitu. Ya. Nah itu yang menurut saya keliru. Walaupun kejaksaan bilang ini tidak politisasi atau apa, nah saya bilang, nah ini yang menurut saya melihat persoalan tidak secara menyeluruh gitu. Itu tadi yang saya bilang, kalau bisa dibuktikan dengan kebijakan itu Tom Lembong menerima sesuatu, ya berapapun besarnya gitu, kenapa itu kualifikasi dari penyalahgunaan kewenangan, kualifikasi dari gratifikasi dan seterusnya. Jadi sepanjang itu tidak ada, menurut saya ini politisasi. Ya, ini menurut saya mestinya sejak 2015-2016 kalau memang mau dipersoalkan kebijakan itu. Begitu.